yang terhormat penguji UKIN PPG dalam jabatan 2022, perkenalkan nama saya Fitri Alena Darmiza, mahasiswa PPG dalam jabatan 2022 kategori 2, NIM A2G22229. Saat ini saya mengajar di SMA Bagus Salam Pekanbaru Riau. Hari ini, Rabu, pada tanggal 13 Desember 2022, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran UKIN di kelas 11 pada materi orde reaksi. Mohon masukan dari Bapak Ibu semua untuk perbaikan pembelajaran berikutnya agar dapat memberikan kualitas terbaik kepada peserta didik. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapkan kelas, ketua kelasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iqra doa jamaatan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartas samawati wal ardh bi nuri syamsika wa qamarika abada. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya pagi ini? Baik, alhamdulillah. Sudah makan pagi? Sudah. Oke, kita belajar apa sekarang? Kimia. Belajar kimia. Ya, tuh tulisannya back to chemistry. Nah, Ibu mau nanya nih sebelum kita belajar materi kali ini. Nah, senior, kita praktikum apa kemarin? Praktikum tentang faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Nah, apa saja faktor-faktornya, Tia? Ada konsentrasi, ada suhu, ada luas permukaan dan katalis. Oh, ada konsentrasi, suhu, luas permukaan, dan katalis. Lalu, Lutfia, bagaimana pengaruh konsentrasi terhadap laju reaksi? Semakin besar konsentrasi dan semakin cepat laju reaksinya berlangsung. Coba diulangi, Wahyu, bagaimana pengaruh konsentrasi terhadap laju reaksi? Semakin cepat konsentrasi, semakin besar konsentrasi, semakin cepat laju reaksi berlangsung. Oke, semakin besar konsentrasi, maka semakin cepat laju reaksi berlangsung. Nah, berarti anak-anak ibu semua masih ingat materi kita pada pertemuan sebelumnya. Nah, kenapa ibu tanyakan pertanyaan bagaimana pengaruh konsentrasi terhadap laju reaksi? Karena berhubungan pada materi kita kali ini. Materi kita kali ini adalah materi lanjutan, yaitu orde reaksi. Nah, coba anak-anak ibu perhatikan gambar yang ada di depan. Gambar apa? Orang berjalan di atas papan. Orang berjalan di atas papan. Nah, adakah yang membedakan antara ketiga gambar di depan? Jumlah papan. Jumlah papannya. Kata senior ada 1 papan, 2 papan, dan 3 papan. Nah, bagaimana kecepatan berjalan kita ketika kita berada atau berjalan di atas 1 papan, 2 papan, 3 papan? Beda. Bagaimana bedanya? Semakin banyak papannya Oke, semakin banyak. Ya, semakin banyak papannya semakin cepat, lalu semakin banyak papannya semakin kecil dia kemungkinan terjatuh. Oke. Ilustrasi ini tadi itu merupakan perumpamaan yang ada hubungannya dengan materi kita kali ini. Nah, melalui kegiatan pembelajaran kita hari ini, Ananda itu diharapkan dapat mengetahui atau dapat menentukan orde reaksi berdasarkan data hasil percobaan. Nah, lalu dapat menggambarkan grafik orde reaksi. Setelah itu, Ananda semua dapat mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya nanti di depan kelas.
Oke, kalau tadi ilustrasinya berupa gambar, maka Ibu akan menampilkan ilustrasi berupa video. Nah, coba diperhatikan videonya. Oke, setelah diamati, ada yang bisa menjelaskan videonya? Semakin cepat, semakin jauh, semakin cepat, kata Valen. Apa lagi? Semakin jauh jaraknya semakin cepat. Motornya itu semakin cepat. Oke, ada yang lain nggak? Ada yang tadi yang berbeda? Ada ketika berjalan itu ada Semakin tinggi sepeda motor. semakin tinggi, Semakin digas. semakin digas, semakin kencang. Ya, jadi ada perbedaan tadi di antara percepatan laju motornya. Nah, kecepatan laju motornya itu dipengaruhi oleh pertambahan gasnya. Nah, jadi ketika gasnya itu terletak di angka 10 km per jam itu lebih lambat daripada 20 km per jam. Nah, 20 km per jam lebih lambat daripada 40 km per jam. Nah, sama ilustrasi pada gambar tadi, di video ini menggambarkan bahwa semakin besar atau semakin cepat kita menambahkan gasnya, maka laju motornya semakin cepat. Nah, dalam kimia itu dinamakan orde reaksi. Lalu apa maksud dari orde reaksi itu? Nah, untuk lebih jelasnya akan kita pelajari berikutnya. Oke. Nah, di sini sudah ada pengertian dari orde reaksi. Orde reaksi merupakan besarnya pengaruh konsentrasi terhadap laju reaksi. Pengaruh konsentrasi per reaksi. Nah, terhadap laju reaksi. Nah, tadi kita bilang kalau penambahan gas itu mempercepat laju motor. Nah, berarti kalau konsentrasinya makin bertambah, maka laju reaksinya semakin cepat sesuai dengan faktor-faktor kemarin. Nah, tetapi di sini kita akan menghitung bagaimana besarnya. Kalau faktor-faktor kemarin kita hanya melihat bahwa semakin besar konsentrasi, semakin cepat laju reaksi, maka kita akan menghitung bagaimana besarnya, yaitu dengan menentukan orde reaksi. Nah, jika persamaan reaksinya adalah A ditambah B menghasilkan C ditambah D, maka persamaan laju reaksinya R sama dengan K dikali konsentrasi A pangkat X dikali konsentrasi B pangkat Y. Nah, di mana R itu merupakan lambang dari laju reaksi dan X, Y itu merupakan orde reaksi. Berarti yang kita cari yang mana? X dan Y, pangkatnya. Oke, menentukan orde reaksi berdasarkan data hasil percobaan itu ada 3. Yang pertama apa, Riki? Apa yang pertama itu menentukan orde reaksi berdasarkan data hasil percobaan? Ada 3 kata Ibu. Apa yang pertama? Dengan cara apa? Komparatif. Komparatif. Nah, komparatif itu apa? Zaki? Perbandingan. Ya, compare itu artinya perbandingan. Nah, selain komparatif itu ada grafik dan logika. Nah, ini contoh soal yang pertama. Seorang siswa mempelajari laju reaksi berikut. 2NO ditambah 2H2 menghasilkan N2 ditambah 2H2O. Dari data yang diperolehnya disajikan pada tabel di bawah ini, yaitu percobaan pertama
konsentrasi NO-nya sama dengan 0,1. Percobaan kedua, konsentrasi NO-nya sama dengan 0,1 juga, dan percobaan ketiga konsentrasi NO-nya sama dengan 0,3. Nah, pada percobaan pertama konsentrasi H2 itu sama dengan 0,1, percobaan kedua sama dengan 0,5, dan percobaan ketiga sama dengan 0,1. Nah, juga bisa dilihat ketika percobaan pertama itu laju reaksi yang dibutuhkan adalah 3 detik ya. Lalu yang percobaan kedua 15, percobaan ketiga itu 27. Berdasarkan data percobaan, tentukan order reaksi NO dan H2 dengan cara yang pertama komparatif, kedua grafik, dan ketiga logika. Oke. Ibu akan mencontohkan cara menjawab bagaimana menentukan order reaksi berdasarkan komparatif. Nah, jika kita ingin mencari order dari NO, maka yang kita lihat adalah konsentrasi yang si H2 yang sama. Ini jika menentukan order NO, lihat konsentrasi H2 yang sama. Nah, yang sama itu konsentrasi H2-nya pada percobaan berapa? Ya, percobaan 1 dan 3. Nah, setelah itu kita masukkan persamaannya. Persamaan laju reaksi tadi sama dengan R sama dengan K konsentrasi A pangkat X dikali konsentrasi B pangkat Y. Nah, karena di sini ada NO dan H2, maka persamaan reaksi adalah R1 ya, percobaan pertama sama dengan K1 konsentrasi NO pangkat X dikali konsentrasi B pangkat Y per H2 R3 sama dengan K3 dikali dengan konsentrasi X konsentrasi H2 pangkat Y. Nah, setelah itu kita masukkan angkanya. K1 sama K3-nya enggak? Oh iya, dicoret ya. Oke, karena sama. Terima kasih Westi. Lalu R1 sama R3-nya ini R1-nya 3/27. Nah, baru kita masukkan konsentrasinya dari NO yang pertama itu 0,1 pangkat X dikali dengan 0,1 pangkat Y per 0,3 pangkat X 0,1 pangkat Y. Nah, ini bisa kita sederhanakan menjadi 1/9. Ini bisa kita coret? Bisa. Nah, ini menjadi 1/3 pangkat X. Maka X-nya sama dengan 2. Ya, 2. Nah, berarti kita temukan orde dari NO itu sama dengan 2. Nah, untuk mencari orde H2 sama kegiatannya atau langkah-langkahnya dengan cara mencari orde NO. Nah, berarti kalau orde H2 yang mana kita lihat percobaan 1 dan 2. Ini untuk H2. Oke. R1 per R2 sama dengan K1 NO Y per K2 NO X Y. Oke. Lalu berapa? 3/15 0,1 pangkat X pangkat Y per 0,1 pangkat X 0,5 pangkat Y. Nah, ini bisa kita coret ya. 3/15 bisa kita sederhanakan jadi 1/5. Oke, ini jadi 1/5 pangkat Y. Ya, jadi Y sama dengan 1. Maka orde H2 sama dengan 1.
Nah, orde totalnya yaitu pertambahan dari orde NO sama R2. Maka 2 ditambah 1 sama dengan 3. Nah, itulah ordenya. Jika konsentrasi dinaikkan 2 kali dan laju reaksi bertambah jadi 8 kali, maka ordenya sama dengan 3. Karena 2 pangkat 3 sama dengan 8. Nah, tadi Ibu sudah menjelaskan mengenai cara komparatif, dan ada 2 cara lagi. Apa caranya? Grafik dan logika. Nah, cara grafik dan logika Ananda cari atau Ananda pelajari dengan menjawab latihan yang ada di LKPD yang akan Ibu bagikan. Lalu didiskusikan secara berkelompok. Setelah didiskusikan, nanti Ananda akan mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas. Nah, dibaca petunjuk LKPD-nya untuk sebagai referensi, itu bisa dari buku dan bahan ajar yang telah Ibu bagikan.
diskusinya sudah habis. Selanjutnya kegiatan kita adalah Anda semua mempresentasikan hasil diskusinya per kelompok. Nah, kelompok pertama, kelompok siapa yang mau menampilkan diskusinya? Kami, Bu. Kita Oke, kelompok Westi. dah. Ayo, siapa yang mau menampilkan? Cepat. Atia. Kegiatan pertama dulu Atia, yang komparatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami di sini akan menjawab order reaksi dengan cara komparatif. Tanyanya order reaksi yang B, maka kita cari order reaksi yang di A yang sama. Yang sama kan R2 sama R3. Terus masukin rumus, dan R2 nya 10 per 40. Sebenarnya masukin ada rumus 0,2 sama 0,1 per konsentrasi 0,2 pangkat X sama konsentrasi 0,2 pangkat Y. Karena sama dicoret, jadi 10 per 40 jadi 1 per 4 dengan 1 per 2. Kenapa Y-nya bisa jadi 2? Karena 1 per 2 pangkat berapa yang hasilnya 1 per 4? Hasilnya 2. Apakah sudah mengerti? Sudah. Terima kasih kelompok Atia dan kawan-kawan. Beri tepuk tangan dulu. Oke, silakan Mas kembali ke tempat duduknya. Oke, yang kegiatan kedua, logika. Ya, kelompok Zaki. Iya. Oh iya, grafik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, budaya kami di sini akan menjelaskan tentang mencari order reaksi menggunakan grafik. Baiklah, kalian dapat melihat dari di depan sini, cara mencari BR itu dengan melihat NO yang sama. Jadi di NO yang sama itu di konsentrasi percobaan pertama, keempat, dan kelima. Jadi nilai di BR itu adalah 1, 2, dan 4. Itu terdapat di tabel. Di sini kita masukkan juga laju reaksi dan koordinatnya. Cara mendapatkan koordinatnya itu BR-nya berbanding dengan laju reaksi. Itu cara menentukan grafiknya itu dengan melihat koordinatnya. Setelah kita bikin grafiknya, kita dapat menentukan bahwa grafik tersebut adalah lurus diagonal. Jadi nilai lurus diagonal itu adalah 1. Berarti order reaksinya sama dengan? Jadi
order reaksinya sama dengan 1. Terus di sini kan ya nanya order reaksi total. Cara nentuinnya tuh NO ditambah BR2 sama dengan NO-nya kan udah dapat tadi 2. Jadi di sini kita dapat 1, masukkan di sini dia sama dengan 3. Oke. Dari penjelasan kelompok 2 ada yang ditanyakan atau ada yang berbeda? Jawabannya sama. Oke, berarti kelompok 2 boleh duduk. Sebelum itu tepuk tangan dulu. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kelompok Luvia yang bagian logika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sini kita akan menjelaskan tentang order reaksi secara logika. Nah, yang dimaksud oleh Pertama 0,1 dan HL ketiga 0,2. Laju reaksinya 0,0001 dan 0,052. Karena pada hasilnya 2 sama dengan 2. Ya, oke. Secara logika. Ya. Ada yang sama? Ada yang berbeda? Jawabannya? Sama. Sama? Ya. Oke, berarti ada yang ingin ditanyakan lagi? Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Silakan kembali ke tempat duduknya. Yang terakhir, kesimpulan dari kelompok Alberto. Ayo. Ya, mengerti ya. Oke, beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 4. Boleh kelompoknya duduk kembali. Terima kasih. Oke, dengan berakhirnya kelompok Alberto, maka semua kelompok sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Oke, di sini Ibu akan memperkuat jawaban kalian. Nah, oke, pada kegiatan pertama, perhatikan. Kegiatan pertama itu tadi menentukan secara komparatif. Nah, secara komparatif berarti tadi perbandingan. Nah, dibandingkan karena kita ingin mencari. Karena ingin kita mencari ini siapa tadi nih? H2. Ya, di sini H2, maka kita harus melihat NO yang sama. Maka NO yang sama adalah percobaan dari percobaan 2 dan percobaan 3. Maka kita tulis angkanya, kita masukkan, lalu kita dapatkan bahwa order dari H2 sama dengan 2. Oke. Yang kedua, dengan cara grafik. Nah, cara grafik yang pertama gitu kita menentukan titik koordinatnya. Sama seperti sebelumnya, yaitu perbandingan. Nah, setelah kita bandingkan, BR2 ini yang kita pakai adalah percobaan 1, percobaan 4, dan percobaan 5. Nah, lalu tentu laju reaksinya kita pakai juga yang percobaan 1, percobaan 4, dan percobaan 5. Kita dapatkan konsentrasi pada percobaan pertama itu 1 dengan lajunya 1, percobaan keempat itu konsentrasinya 2, lajunya 2, dan percobaan kelima konsentrasinya 4, lajunya 4. Kita tentukan titik koordinatnya berdasarkan konsentrasi dan laju reaksinya. Baru kita gambarkan grafik sesuai dengan koordinat, lalu kita dapatkan bahwa gambar grafiknya itu tegak lurus. Nah, sesuai literatur, tegak lurus itu adalah 1. Nah, di bawah soalnya ada order reaksi total. Karena order reaksi dari NO itu kita dapat tadi 2 dalam LKPD-nya, maka kita tambahkan 1 dari sini, maka ordernya sama dengan 3. Oke, yang ketiga dengan cara logika.
Nah, kalau tadi yang di logika itu ternyata si NO, ini si Cl ya. NO itu pertama 0,1, 0,3, lajunya 0,01, 0,009. Nah, jika kita lihat contohnya yang pada LKPD, ini kan ketika dia 0,1, 0,01, 0,3 jadi 0,09. Berarti berapa naik kalinya? Ya, maka orde dari NO itu sama dengan 2. Nah, kalau kita lihat yang ini, ketika 0,1 laju reaksinya 0,0001, ketika konsentrasinya 0,2, laju reaksinya sama dengan 0,002. Berapa naiknya? 1. Maka ordenya sama dengan 1. Nah, ini cara logika. Nggak pakai lagi cara komparatif dengan cara grafik. Langsung melogika. Ya, sampai di sini paham? Oke. Setelah kita melakukan kegiatan diskusi, kegiatan akhirnya adalah melakukan refleksi. Menyimpulkan kembali materi kita yang telah kita pelajari dari awal tadi. Jadi kita mempelajari apa? Pelajari orde reaksi. Ya, kita mempelajari orde reaksi. Orde reaksi itu apa? Orde reaksi bertambahnya tingkat laju reaksi akibat penambahan konsentrasi bereaksi. Lalu bagaimana cara menentukan orde reaksi? Dengan cara komparatif grafik dan logika. Oke, komparatif, grafik, dan logika. Nah, dengan cara komparatif itu dengan cara seperti apa? Perbandingannya sama. Ya, perbandingan. Sudah paham bagaimana cara membandingkannya? Kalau grafik tadi kita apa yang kita lakukan pertama? Menentukan titik koordinatnya. Ya. Lalu untuk logika? Ya, secara logika saja. Artinya tidak memakai cara komparatif dan grafik. Oke. Untuk mengetahui sampai mana pemahaman Ananda semua mengenai materi kita kali ini, Ibu akan memberikan soal evaluasi yang harus kalian kerjakan. Kerjakan di kertas yang telah Ibu bagikan ini. Jadi kimia itu erat kaitannya dalam kehidupan kita. Bukan karena kimia itu kenalnya berbahaya, tidak. Salah satunya contoh yang ini, pengetahuan tentang laju reaksi akan mempengaruhi pengambilan keputusan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, seorang arsitek tidak akan menggunakan besi ketika memerlukan logam yang kuat dan harus ditempatkan di lingkungan yang sangat korosif. Tetapi ia akan memilih menggunakan bahan tahan karat karena selain kuat, oksidasi baja tahan karat berlangsung sangat lambat. Oke, nah kalau misalnya dia memakai logam besi, ketika dia bereaksi dengan udara, dia lebih cepat berkarat. Nah, maka dia memilih logam atau baja bahan karat sehingga reaksinya lambat ketika dia bereaksi dengan udara. Nah, jadi materi laju reaksi ini memang ada di kehidupan kita sehari-hari. Oke, apa pelajaran yang bisa kita ambil dari pelajaran kita kali ini? Jika di alam ini semua reaksi kimia berlangsung spontan dan terjadi bersamaan, maka kehidupan kita telah lama berlalu dan alam ini telah mencapai keseimbangan pada waktu yang lalu. Tetapi untunglah Tuhan menciptakan reaksi kimia, ada yang berlangsung cepat dan ada yang berlangsung lambat. Nah, oke, sampai di sini ada pertanyaan? Tidak. Semoga pelajaran kita kali ini menjadi berkah bagi Anda semuanya. Amin. Bisa menjawab ujian. Amin. Oke, disiapkan kelasnya, ketua kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna uluman tanfa'una bihi wad dunya wal akhirah. Oke,
terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.